Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Ayah, bunda, dan anak-anak tercinta siswa-siswi PYP Al-Firdaus yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat dan salam mari kita perbanyak untuk insan terpilih dan terkasih Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Ankabut di atas tadi, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar atau utama dari ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sore hari ini, hari yang ke-24 memasuki hari ke-25, kita akan membahas keutamaan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sholat adalah tiang agama. Siapa menegakkan sholat, dia tegakkan agamanya. Siapa meninggalkan sholat, dia robohkan agamanya. Na'udzubillah. Apa batas pemisah antara orang Islam dengan orang kufur dan atau munafik? Sholat. Kita bayangkan, kita berikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh cinta, tapi dia yang menerimanya nggak nganggap kita. Gimana rasanya? Begitulah gambaran orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan Tuhan. Padahal dengan sholat hati kita tetap terjalin dengan Sang Khalik, terjaga dari perbuatan fahsya wal munkar, yaitu perbuatan kotor, keji, dan keluar dari koridor hukum. Karenanya Rasulullah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah sholat. Beliau berikan contoh pelaksanaannya secara detail dari sejak takbir sampai dengan salam. Ada beberapa rukun dalam sholat yang wajib kita lakukan, ya, karena rukunnya yang pertama niat tidak boleh tertinggal. Qasdus syai', niat itu ya menyengaja, melafalkannya sunnah. Tapi ketika kita takbiratul ihram di dalam hati, kerentek usolli fardhu, misalnya fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ketika takbir wajib di dalamnya ya. Kemudian dalam posisi berdiri wajib kecuali yang memang tidak mampu berdiri. Kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku' tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua sujud tumakninah, tidak perlu buru-buru. Kemudian duduk terakhir membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan salam. Anak-anakku tersayang, ada hal penting yang perlu kita sempurnakan dalam bacaan sholat, yaitu Al-Fatihah. Wajib dibaca di setiap rakaat. Disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan kita belajar memperbaiki pelafalannya dan kemudian belajar merasuki maknanya. Oke, tadi di awal mulai dari niat, kita fokus membuka hati ya, dan di situ ada takbir Allahu Akbar.
Kita tetapkan sang superior dalam hidup kita hanyalah Allah. Kemudian kita disunahkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Ya, kita tahu dan sadar penuh setan atau hal negatif apa yang harus dibuang di dalam hati. Ya, kemudian kita mulai melantunkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Ya Allah, dari, untuk, dan dengan caramu aku hidup. Maka izinkan aku menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh sayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah yang menganugerahkan segala hal yang baik dalam hidupku. Izinkan aku memujimu, mensyukuri apa yang Engkau berikan kepada aku ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wah, Engkau Maha Kasih, Maha Sayang dalam diri dan alam semesta ini. Kemurahan dan kasih sayangmu, maka izinkan aku menyatu dalam gelombang kasih sayangmu. Izinkan aku menerima dan menebar kasih sayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Engkau pemilik, penentu, hakim hari pembalasan. Ya Allah, aku siap menerima segala konsekuensi atas sikap dan perbuatan hidupku. Akulah yang harus bertanggung jawab atas semua sepak terjang hidupku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ya Allah, hanya kepadamu seluruh aktivitas aku niatkan. Hanya untukmu segala amal aku perbuat. Hanya dengan cara dan pertolonganmu aku menjalani hidup ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba sadar kelemahan dan kekuatanku ini adalah anugerah-Mu. Hamba hanya bertekad untuk terus berjalan di jalan yang lurus. Belajar dengan sungguh-sungguh, menaati orang tua. Ya, semuanya untuk-Mu. Untuk apapun yang Engkau ridhoi ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kita memohon ya Allah, kami menyusuri jalan untuk memperoleh ridho-Mu ya Allah. Jangan Engkau murkai hamba, jangan sampai biarkan hamba tersesat. Kemudian kita menutupnya dengan amin. Kabulkanlah ya Allah. Demikian yang sedikit ini, semoga bermanfaat, menambah kita semangat untuk memperbaiki sholat kita. Karena amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.